Fan Yao, utusan kanan dari Sekte Ming ini, sering dikenal juga dengan sebutan Ku Tou Tuo. Bersama dengan Yang Xiao sang utusan kiri, keduanya terkenal di kalangan dunia persilatan sebagai Xiao Yao Erchen. Fan Yao adalah salah satu tokoh papan atas di Sekte Ming yang sangatlah misterius. Orang-orang pecinta wuxia ini bisa dijadikan teman-teman sebagai rekomendasi tontonan. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita mulai dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan dengan konten-konten. Sebelum memulai pembahasan, kami ingin memberitahukan bahwa mulai sekarang, di video kami, ada tombol terima kasih. Jika kalian senang dengan video kami, dan ingin mendukung pembuatan video lainnya, kalian bisa berdonasi di channel ini, melalui tombol terima kasih. Donasi kalian sangat berguna untuk perkembangan channel kami. Dan sekarang mari kita mulai pembahasan tentang karakter yang sering di-request subscriber kami. Jangan lupa subscribe kami. Jangan hanya request tapi tidak subscribe. Mari kita mulai. Kemunculan pertama kalinya dia digambarkan sebagai seorang biarawan yang bisunan jelek, salah satu guru dari Cao Min dan salah satu kepercayaan dari Chagan Temur, raja dari Istana Ruyang. Ketika Chang Wuqi melihatnya pertama kali, tampak sangat jelas digambarkan bahwa muka dari Ku Tou Tuo ini penuh dengan bekas luka sekitar kurang lebih 18 sayatan. Dijelaskan juga bahwa Ku Tou Tuo ini sengaja merusak rambutnya, mewarnai rambutnya dengan menggunakan beberapa macam obat. Pada akhirnya diketahui tujuan dari Fan Yao merusak wajahnya ini dikarenakan untuk bisa mengelabui Cheng Kun, supaya dia bisa masuk ke istana dan itulah jalan satu-satunya mengingat Cheng Kun yang mengenalinya. Seorang Yang Xiao yang terkenal dingin saja sampai meneteskan air mata saat melihat perubahan wajah Fan Yao yang dulunya terkenal sangat tampan dan rupawan. Karena ketampanan kedua utusan Ming ini, maka terlahirlah julukan Xiao Yao Erchen. Bahkan seorang Wei Xiao berlutut dan menyampaikan kekagumannya kepada Fan Yao atas pengorbanannya yang merelakan ketampanannya hilang demi menyelidiki Cheng Kun agar bisa menyusup ke dalam istana kerajaan. Fan Yao digambarkan sebagai seorang yang memiliki karakter seperti Bung Lon yang ahli dalam menyesuaikan keadaan. Dia bisa baik, dia bisa juga jahat, terkadang lurus, namun terkadang sesat. Dia bisa dan rela melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya, tidak takut untuk mengambil tindakan apapun jika memang diperlukan, dan melakukan apapun yang telah dia katakan. Di antara semua kompleksitasnya itu, Fan Yao sangatlah loyal terhadap Sekte Ming. Kalau Anda meragukan keloyalan seorang Fan Yao, maka cobalah bertanya berapa banyak di karakter dunia persilatan yang bisa melakukan apa yang telah dilakukan oleh seorang Fan Yao. Seorang pria yang luar biasa tampannya dengan sengaja merusak wajahnya sendiri hingga menjadi sangat jelek, hanya untuk menyelidiki Cheng Kun dan rencananya dengan Raja Ruyang. Selain itu juga dalam pertemuan awalnya dengan Chang Wuqi, Fan Yao mengaku bahwa dia telah menghabisi 3 orang anggota Sekte Ming untuk membuktikan ke Raja Ruyang bahwa dia memiliki dendam dengan Sekte Ming. Bahkan tindakan selanjutnya pun cukup memperlihatkan karakternya tersebut, di mana ketika melihat mimik wajah Chang Wuqi yang merasa tindakan Fan Yao cukup kejam, Fan Yao langsung memotong 2 jari tangan kanannya. Dia bersumpah ke Chang Wuqi bahwa kelak dia yang akan memenggal kepalanya sendiri, karena dia sudah bersalah menghilangkan nyawa 3 anggota Sekte Ming. Chang Wuqi sendiri menyadari karakter Fan Yao tersebut, dan akhirnya ketulusan Chang Wuqi bisa menundukkan kekerasan hati Fan Yao, seperti ketika Chang Wuqi memenangkan hati seluruh anggota Sekte Ming di Puncak Terang. Di momen pertemuan inilah terbentuk ikatan yang sangat kuat antara Chang Wuqi dengan Fan Yao. Selain itu, Fan Yao juga seorang yang sangat cerdik dan cermat dalam membuat perencanaan. Salah satunya terbukti dari ketika dia merencanakan untuk pergi ke kerajaan Watsu di daerah barat terlebih dahulu untuk mencari nama, menyempurnakan penyamarannya sehingga bisa mengelabui Cheng Kun. Selain itu juga Fan Yao lah yang memutar patung luahan di kuil Shaolin yang sudah diukir kata-kata yang menuduh Sekte Ming. Fan Yao adalah seorang yang hidup dengan caranya sendiri, eksentrik dan pria tanpa kompromi yang ketika dalam bertindak tidak lagi melihat kebajikan, kebenaran maupun moralitas. Pria sejati yang memenuhi prinsip dan pria yang memegang teguh setiap kata-katanya. Sebagai praktisi seni bela diri, Fan Yao disebutkan memiliki pengetahuan dan ilmu silat yang sangat luas.
Ketika pertama kali bertemu dengan Chang Wuqi, Hu Taotuo menunjukkan pengetahuannya akan ilmu silat yang sangat luas, di mana hanya dalam 3 gerakan saja dia sudah menunjukkan 6 jurus yang berbeda. Selain itu, Fan Yao juga menguasai jurus-jurus dari aliran lurus maupun sesat. Dia juga menguasai ilmu pedang yang bahkan dikatakan oleh Chang Wuqi levelnya masih lebih baik ketimbang daripada level seorang Fang Tongpai. Di samping itu, Fan Yao juga memiliki level tenaga dalam yang luar biasa. Luasnya pengetahuan ilmu silat Fan Yao pun diakui langsung oleh Chang Wuqi, di mana kala itu Chang Wuqi meminta langsung ke Fan Yao untuk menemaninya pergi menuju ke acara pemotongan singa. Selain itu, ketika sedang berusaha menemukan cara untuk mengalahkan Song Qingsu, dalam waktu singkat setelah bertukar pikiran dengan Chang Wuqi dan mendapatkan pencerahan dari Chang Wuqi, Fan Yao langsung menemukan cara untuk mengalahkan Song Qingsu. Pengakuan akan level ilmu silat Fan Yao juga datang dari seorang biksu Kongce, di mana pada saat itu biksu Kongce mengungkapkan rasa pesimisnya untuk mengalahkan Fan Yao. Kongce dan Fan Yao kelak keduanya akan bersahabat karib setelah Kong Wen berhasil ditolong oleh Fan Yao. Di dalam hubungan asmara, berbeda dari Yang Xiao yang sempat merajut cinta dengan Qi Xiaofu, nasib Fan Yao sebagai salah satu pria tertampan pada saat itu cukuplah menyedihkan. Cintanya terhadap Tai Chi-se bertepuk sebelah tangan. Dia ditolak secara terang-terangan oleh Tai Chi-se ketika mereka sedang dijodohkan oleh sang ketua Yang Tingtian, di mana ketika itu Tai Chi-se lebih memilih mati ketimbang menikahi Fan Yao. Hal yang paling menarik terkait hubungan Fan Yao dengan Tai Chi-se bukanlah kisah asmara di antara mereka berdua yang memang tidak pernah terjadi, melainkan misteri kematian suami Tai Chi-se, yaitu Han Jianye. Di kala itu, kedua suami istri Tai Chi-se dan Han Jianye diracuni dengan 2 racun yang berbeda jenis, di mana racun di tubuh Han Jianye tidak bisa disembuhkan dan dinyatakan sendiri oleh Hu Qingyu sebagai tabib paling sakti di masa itu. Sedangkan racun di tubuh Tai Chi-se bisa disembuhkan dengan tenaga dalamnya sendiri. Pelaku dari orang yang meracuni kedua suami istri ini memiliki 2 versi cerita. Versi pertama, pelakunya adalah seorang biarawan asing dari area barat yang bekerja kepada Mongolia. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa seorang Fan Yao adalah orang yang meracuni pasangan suami istri ini. Di satu sisi, Fan Yao juga diduga menghilangkan nyawa Han Jianye. Namun di sisi lain, aksi Fan Yao ini tidak untuk menghabisi Tai Chi-se. Dan ciri-ciri dari orang yang meracuni sepasang suami istri ini tentu saja mengarah kepada Fan Yao. Pada versi keduanya, disebutkan bahwa orang yang meracuni mereka adalah salah satu tokoh yang sangat kuat dari White Camel Sect yang berasal dari area barat. Hal ini secara otomatis langsung membersihkan nama Fan Yao dari tuduhan tersebut. Meskipun cintanya pada Tai Chi-se tidaklah terbalaskan, pada akhirnya cinta terbesar Fan Yao diberikannya untuk sekte Ming, dibuktikan dengan pengorbanannya yang sangat besar dengan merusak wajahnya sendiri untuk menyusup ke Istana Ruyang. Berkat dialah peristiwa kuil pagoda Wan'an dan juga acara penyembelihan singa tidak membuahkan hasil yang bagus untuk Chen Kun maupun penguasa Istana Ruyang. Sekian pembahasan tentang utusan kanan, nantikan video kami berikutnya tentang utusan kiri, Yang Xiao, karena kedua utusan ini banyak sekali yang request. Nantikan video kami lainnya, mengingat ada banyak video lain yang ada di daftar antrian. Tentu kami akan memprioritaskan request dari para subscriber kami, karena itu, jangan lupa subscribe, jangan hanya request tapi tidak subscribe. Terima kasih, dan sampai jumpa di video kami lainnya.